Kota Pangkal Pinang, dari Pangkal Kemenangan hingga Kota Seribu Senyuman. Kota Pangkal Pinang ini pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia secara tidak resmi pada tahun 1948 sampai dengan 1949. Kota ini juga kini berkembang menjadi pusat perdagangan dan industri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sejarah singkat tentang Kota Pangkal Pinang. Kota Pangkal Pinang merupakan salah satu daerah otonom yang letaknya di bagian timur Pulau Bangka. Secara administratif, pada tanggal 9 Februari 2001, Kota Pangkal Pinang ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pembentukan Pangkal Pinang dimulai sejak adanya perintah Sultan Suhanan Ahmad Najamuddin Adikusumo yang memerintah pada tanggal 17 September 1957. Kepada Abang Pahang bergelar Tumenggung Dita Menggala dan kepada Dipati serta Batin Pengendang dan kepada para Krio yang ada di Pulau Bangka. Untuk mencari pangkal atau pengkal sebagai tempat kedudukan, Demang dan Jenang yang akan bertugas untuk mengawasi parit-parit penambang timah. Mengawasi pekerjaan-pekerjaan yang disebut kuli tambang dari Cina, Selam, Kucin, dan Melayu. Dan mengawasi distribusi timah dari parit-parit penambangan hingga sampai ke Sultanana Palembang Darussalam. Di antara pangkal atau pengkal yang didirikan masa itu adalah Pangkal Bedul, Bijat, Bunut, Rambat, Parit Sungai Bulu, Tempilang, Lajang, Sungai Liat, Cegal, Pangkal Koba, Balar Tobuali, dan Pangkal Pinang. Setelah pendirian pangkal dan pengkal, lalu Sultan Palembang mengangkat dan mengirim Demang dan Jenang langsung dari Palembang untuk segera bertugas di masing-masing pangkal dan pengkal. Pada umumnya, Demang dan Jenang yang diangkat Sultan Palembang berasal dari keluarga dan kerabat terdekat Sultan Palembang. Secara etimologi, Pangkal Pinang berasal dari dua kata, yaitu pangkal dan pengkal, dan Pinang atau Areca Catecu. Pengkal atau pangkal yang bahasa Melayu Bangka berarti pusat atau awal mulanya sebagai pusat perkumpulan timah yang kemudian berkembang artinya sebagai pusat distrik. Kota tempat pasar, tempat berlabuh kapal atau perahu, dan pusat segala aktivitas dan kegiatan dimulai. Sedangkan pohon pinang adalah sejenis palma yang tumbuh di daerah Pasifik, Asia dan Afrika bagian timur. Pinang juga merupakan nama buahnya yang diperdagangkan orang. Secara de facto, Pangkal Pinang pernah jadi ibu kota Republik Indonesia. Hai guys, tahukah kalian jika Indonesia sudah beberapa kali mengalami pergantian ibu kota loh? Ya, sebagian dari kamu mungkin akan menyebut Yogyakarta dan Bukit Tinggi yang pernah menjadi ibu kota Indonesia. Padahal, ada satu kota di Provinsi Bangka Belitung yang secara tidak resmi ditunjuk sebagai ibu kota negara. Pangkal Pinang memang tidak pernah secara resmi ditunjuk menjadi ibu kota. Peran itu bersandingan dengan Bukit Tinggi, Sumatera Barat,
yang menerima mandat langsung saat para pemimpin republik di Yogyakarta ditangkap Belanda pada 19 Desember 1948. Master Syafruddin Prawiran Negara menerima mandat untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Ia menjadi Presiden Indonesia selama 207 hari. Sementara Lambertus Nicodemus Palar mendirikan perwakilan Republik Indonesia di Persatuan Bangsa-Bangsa. Misi diplomatik Palar berhasil membuat PBB menekan Belanda agar mau berunding dengan Indonesia. Namun, Belanda tidak mau berunding dengan PDRI. Belanda memilih dengan para pemimpin Republik Indonesia yang diasingkan ke Bangka sejak 2 Desember 1948 sampai Juli 1949. Para pemimpin itu adalah Wakil Presiden Muhammad Hatta, Sekretaris Negara A.G. Prigodikdo, Ketua Komisi Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, M.R. Assad, dan Kepala Staf AU Soejar Dharma yang diasingkan di Pesanggarahan Menumbing. Mereka menghuni persanggaharan di Bukit Menumbing, Bangka Barat sejak 22 Desember 1948 sampai Juli 1949. Pada saat bersamaan, Presiden Soekarno dan Menteri Luar Negeri Agus Salim diasingkan di Wisma Ragam yang terletak di Mentok, Bangka Barat mulai 5 Februari 1949. Secara de facto, kala itu pemimpin utama Republik ada di Bangka. Dalam bukunya, Setengah Abad Pangkal Pinang Sebagian Daerah Otonom atau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pangkal Pinang 2006, dijelaskan, awalnya perundingan digelar di Wisma Menumbing. Selanjutnya, perundingan dipindahkan ke Pangkal Pinang. Lokasi perundingan sekarang menjadi Museum Timah Indonesia. Walau sudah tidak lagi tersisa barang-barang saat perundingan digelar, perundingan-perundingan di rumah itu terutama membahas kerangka perjanjian Roem-Royen. Perjanjian pada 7 Mei 1949 itu diikuti konferensi meja bundar di Den Haag 2 November 1949. Dalam konferensi itu disepakati Belanda mengakui kedaulatan Indonesia 27 Desember 1949. Bukti lain status Pangkal Pinang sebagai ibu kota adalah prasasti di Taman Sari. Taman itu terletak di sisi utara lapangan Merdeka. Tugu itu diresmikan Bung Hatta pada 17 Agustus 1949. Tugu itu berisi tulisan prasasti surat kuasa kembalinya Republik Indonesia ke Yogyakarta. Diserahkan oleh Insinyur Soekarno kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX Romawi. Media Juni 1949. Salinan naskah asli surat kuasa itu masih tersimpan di Wisma Menumbing. Dalam naskah asli memang tidak tercantum tanggalnya, hanya tertulis Juni 1949. Nah, pentingnya status Bangka, khususnya Pangkal Pinang, pada masa itu diakui oleh M.R. Agung Prigodikdo dalam Memoir Muhammad Hatta.
Do menyatakan pusat percaturan politik internasional kala itu ada di PBB dan Bangka. Sejarah-sejarah di luar Jawa sering dianggap sebagai kejadian-kejadian kecil dan tidak penting. Faktanya, keberlanjutan Indonesia sebagai negara ditentukan lewat perundingan-perundingan di Pangkal Pinang.